Loh, Pak Pur, barangnya ya, panjang-panjang. Oh, sudah ready ya Pak ya. Ini enggak ini. Tuh, sudah saya readykan ya. Jumbo leher panjang, ini barangnya bagus-bagus. Nah, tuh ada PH-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java dan Java Flower Farm. Untuk video kali ini saya akan mereview kandang entok. Ini adalah kandang yang ketiga ya. Untuk jenis kandangnya seperti ini, sengaja kami mereviewnya untuk bahan teman-teman nanti, setidaknya bisa memberi gambaran ya, bisa memberikan gambaran. Nah, ini adalah tampak bagian dari depan. Nah, video ini kami buat untuk sahabat-sahabat teman-teman yang mau beternak dengan melihat situasional lahan, mau lahan sempit ataupun lahan luas, kurang lebihnya seperti ini. Disimak sampai dengan selesai, jangan di skip-skip atau dipotong-potong supaya tidak ketinggalan atau tidak gagal paham step by stepnya ya. Oke, ini lahan luas kurang lebih 10 meter kali 10 meter. Katakanlah kandang ini berada di luar jangkauan pemukiman atau jauh dari pemukiman, ataupun kandang ini terletak di permukiman padat. Nah, dari dua model ini nanti teman-teman bisa mengira-ngira lah kira-kira, karena berternak entok itu selain membuat kita senang, juga lingkungan jangan sampai kena dampak, terutama dampak limbah baunya ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada di video ini. Yuk kita akan melihat kandangnya seperti apa. Yang pertama, ini kita pagar ke sana, tujuannya adalah untuk mengurangi pengunjung bersentuhan langsung dengan binatang ternak. Karena itu penting sekali agar tidak ada virus yang masuk ke dalam ternak itu. Jadi kita kasih pintu di sini. Jika tamu kita mau lihat, cukup dari sini saja, tidak boleh masuk ke dalam sana. Karena itu demi menjaga kesehatan buat ternak-ternak itu sendiri. Karena virus itu akan mudah nempel dengan virus yang ada di tubuh manusia, seperti itu. Karena virus itu sangat kecil, nempelnya kita ketahuan ada di mana. Jadi penting sekali dikasih penghalang seperti ini. Tujuannya si pengunjung tidak mudah masuk dan si entok tidak bisa keluar untuk berinteraksi dengan binatang-binatang dari luar lainnya. Untuk alasnya seperti apa? Yuk kita akan lihat ke dalam ya. Sebelum lanjut, kami ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali gabung menonton channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Oke. Kandang entok itu tidak perlu bagus biar rombeng seperti ini, yang penting aman dan nyaman. Gubuk yang ada di depan sana adalah tempat untuk bertidur malam hari. Pada saat musim penghujan ataupun malam hari, mereka nanti tidur di sana. Untuk siangnya mereka beraktivitas di sini ya, tentunya dengan skup seperti ini. Nah, bagaimana Pak kalau saya lahannya sempit? Kalau lahan sempit, Bapak bisa bikin satu kotak ini. Satu kotak ini panjangnya sekitar 3 meter kali 3 meter. Itu bisa diisi untuk 10 ekor, 2 jantan 1 betina. Tarung atau tidak pejantannya, insya Allah tidak berantem ya pejantannya, seperti itu. Berantem awal-awalnya ya gitu. Atau teman-teman mau sekat-sekat seperti itu, kamar ini 5 ekor, kamar ini 5 ekor. Untuk di belakang sana itu ujung itu sarang bertelurnya ya, sarang bertelurnya seperti itu. Itu untuk lahan yang sempit. Jadi biarpun punya lahan cuma 3 meter persegi, teman-teman bisa beternak entok.
bisa 4 jantan, bisa 5 betina 1 jantan atau 6 betina 1 jantan. Itu nanti hasil anakannya nanti setelah netes diambil, ditaruh di box seperti itu ya, pembesaran seperti itu. Jadi si entok itu bisa produksi, makan, tidur ada di kotak itu yang 3 meter itu. Untuk alasnya sendiri bagaimana? Untuk alasnya biar tidak bau, teman-teman harus dicor. Contoh, itu adalah kamarnya tetangga. Kandang sangat nempel sekali. Bayangkan teman-teman, jika lubang angin itu kemasukan uap atau bau yang menyengat, maka saya akan mendapatkan komplain. Caranya bagaimana? Bukan kita memindah kandangnya, tetapi kandangnya kita belur seperti itu. Pagi sore kita siram, otomatis bau sama sekali tidak ada. Contoh itu sedang dibersihkan menggunakan air seperti itu. Nah, ini berlaku untuk kandang yang lahannya sempit, padat penduduk. Jadi tidak ada masalah. Mereka tidak bakal kebauan kok, tidak bakal bau ya. Nah, maksud saya itu ya. Jadi untuk kandang tidak masalah. Mau kandang yang luas, tentunya kalau kandang luas jauh dari permukiman tentunya bebas ya. Yang penting sarang bertelur seperti itu tidak kehujanan. Masalah entok nanti bisa main-main. Bila perlu nanti di sini ada kolamnya ya. Ini saya belum buatkan kolam. Di sini ada kolamnya. Maka kolam itu sebenarnya dulu ada, saya bongkar ya. Nanti saya buat lagi, buat main-main, buat berenang-berenang seperti itu. Nah, dibersihkan seperti itu. Jadi kotorannya tidak bau kemana-mana ya. Itu bagi teman-teman yang tinggal di lingkungan padat penduduk dan lahannya sempit ya. Disiram seperti itu lah, nanti minti-mintinya bisa ditaruh di keranjang atas kayak itu, dikasih lampu. Nanti sampai umur 1 bulan baru diturunkan, baru dicampur seperti ini ya. Nah, contoh itu di ujung sana ada yang baru umur 2 bulan ya. Ini sudah bisa dicampur dengan entok yang dewasa. Sudah bisa dicampur dengan entok yang dewasa ya, seperti itu. Nah, ini mereka sedang pada berjemur ya, seperti itu. Jadi kandang itu tidak perlu yang mahal atau bagus. Yang penting nyaman dan tepat. Nyaman untuk entok-entok istirahat pada saat malam hari. Itulah tadi mereview kandang ya. Nah, untuk yang kita pelihara ini adalah jenis entok jumbo dan juga ada jenis entok milenial. Nah, seperti ini jenis entok milenial ya. Nah, ini besar sekali. Ini jenisnya Rambon mile. Nah, itu betinanya juga ya, bondol ya. Bondol itu kepalanya putih ya. Bondol itu kepalanya putih. Ada juga black dragon dan ada juga jenis Rambon yang biasa ya. Untuk jenis-jenis Rambon, ini juga Rambon ini Rambon 4 betina sedang pada bertelur juga ya, seperti itu. Nah, usahakan nanti teman-teman dipisah ya antara jumbo dan Rambon supaya tidak kawin silang. Kalau kawin silang nanti dampaknya di bulu ya. Bulunya katakanlah jumbo warna putih, Rambon warna ada coraknya, ada clearnya. Nanti kalau dikawinkan, maka jenis Rambon itu akan berubah warnanya menjadi hitam putih seperti entok lokal, seperti itu. Dan sebaliknya, entok jumbo warna putih yang betina kalau dikawinkan sama entok Rambon, nanti hasilnya juga jadi tidak karu-karuan lah. Memang kalau untuk postur tubuh besar, tetapi di warna itu yang menjadi kacau. Karena entok jumbo itu identik dengan warna putih mulus seperti itu. Sedangkan untuk Rambon, nah ini contohnya, untuk jumbo ini identik dengan warna putih seperti ini. Ini udah dimasuk entok jumbo ya, entok jumbo. Nah, kalau yang Rambon identik warna itu seperti ini ya. Nah, ini Rambon. Namun kalau Rambon itu sudah kawin silang, hasilnya nanti bulunya ya, terutama di bulu itu yang mengalami perubahan sangat signifikan ya. Jadi warnanya nanti jadi hitam putih
tidak seperti aslinya, seperti itu. Nah, itu di sana ada sarang-sarang bertelur. Untuk tempat air minum digantung seperti itu ya. Ya, seperti ini. Untuk pembersihan juga bisa dilakukan penyemprotan seperti ini ya. Dilakukan penyemprotan supaya, nah, contoh itu di bawah itu kan banyak kotorannya ya. Banyak kotorannya. Nah, tentunya ini akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Nah, teman-teman bisa dipelur di bawahnya, bisa disemprot. Usahakan hasil limbah kotorannya itu biar mengalir kemana, supaya tidak menyimpan bau yang menyengat. Contoh di belakang sana kan lubang, jadi ini lari ke lubang sana. Teman-teman bisa bayangkan kalau ini tidak dibersihkan, ini 1 hari seperti ini tebelnya ya. 1 hari seperti ini tebelnya, sedangkan kita butuh waktu itu 1 bulan. Contoh seperti ini butuh waktu 1 bulan untuk di sini. Maka kalau di bawahnya tidak ada pembersihan, maka akan menumpuk. Nah, untuk kandang juga disemprot seperti ini. Nah, itu agar kotoran-kotoran yang ada di dalamnya itu bersih. Kalau bersih, amoniak tidak menyengat ke hidungnya, tidak masuk lagi ke dalam perutnya lah, seperti itu. Jadi cukup disemprot seperti itu. Nah, untuk kotorannya pada jatuh ke bawah, setelah jatuh ke bawah nanti disemprot ya, sehingga kembali bersih. Dilakukan setiap hari. Itu untuk meminimalisir bau. Nah, kadang-kadang teman-teman banyak yang tanya, Pak, bagaimana caranya agar kandang tidak bau? Tidak ada cara lain kecuali untuk membersihkan secara rutin. Pak, tempat saya kan tidak dipelur, Pak. Bagaimana? Nah, kalau tidak dipelur bisa menggunakan pasir. Kalau menggunakan pasir itu nanti kotoran bisa dibersihkan. Nah, biar kotorannya tidak mencret, pakannya harus kering ya. Pakannya harus kering, setengah kering. Maksud saya seperti ini. Nah, ini kan memal ya, memal seperti ini. Ini adalah jagung, dedek, konsentrat petelur, dan konsentrat pedaging. Kalau ada sayur-sayur, tambahkan sayur mayur atau keong atau bekicot atau apa ya. Kalau ada usus ayam, usus ikan ditaruh di sini, diaduk seperti ini. Jadi jangan basah, maka kotorannya pun tidak mencret, tidak bau. Kalau mencret, otomatis lama-lama di kandang akan numpuk dan menimbulkan bau yang cukup menyengat ya, seperti itu. Jadi faktor bau itu bisa disebabkan dari pola pakan. Kalau pakannya becek, nah untuk alas di luar atau arena bermain sih bebas ya, seperti ini ya, bebas ya, bebas seperti ini. Jadi tidak harus menggunakan apa, cuman kalau bisa ya tetap jangan sampai ada genangan. Teman-teman bisa lihat tidak ada genangan air, tidak ada genangan air. Karena apa? Kita usahakan air hujan itu biar langsung pergi. Kita buatkan drainase di sekitaran sini. Nanti kalau hujan jadi tidak mengendap airnya. Maka tidak ada genangan air. Kalau ada genangan air nanti dia akan mandi, becek, lama-lama jadi kubangan, itu baunya luar biasa. Ya, jadi bau itu bisa diminimalisir dengan cara membuat kandang agar kandang itu selalu kering. Kandang kering seperti apa sih, Pak? Ya, kandang kering seperti ini contoh. Kering itu tidak ada kubangan air ya. Tidak ada kubangan air, tidak ada genangan air. Seperti itu. Oke. Untuk info, barangkali teman-teman ada yang berminat ingin mengadopsi atau ingin berternak, kami Kandang Java menyediakan endok-endok unggulan, endok-endok jumbo dan endok-endok Rambun. Untuk pemesanan nanti ada nomor telepon yang tersedia di sepanjang video ini. Untuk pengiriman kami bisa mengirimkan sampai ke luar pulau. Masalah ongkos kirim ditanggung sama pembeli. Untuk sistem pembayaran silahkan teman-teman transfer ke kami
Setelah transfer maka akan kami packingkan. Setelah kami packingkan, kami nanti kasih kabar atau kasih tahu jenisnya seperti ini. Itu sistem pembayarannya. Untuk sistem garansi, apabila ada yang mati pada saat unboxing dibuka ada bangkainya mati, itu saya ganti. Seperti itu. Berapa persen? 100% saya ganti ya teman-teman. Jadi itulah garansi atau pelayanan yang bisa kami berikan. Untuk teman-teman yang mentransfer ke kandang Java ke kami, insya Allah aman, kami aman dan berusaha amanah ya teman-teman. Silahkan nanti apabila teman-teman uangnya sudah transfer tidak dikirim barangnya, maka teman-teman bisa berembuk berunding bersama kami dengan sistem kekeluargaan, atau bisa teman-teman proses kami di proses di hukum yang berlaku di Indonesia, karena saya bisa dianggap penipuan. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja dari kami. Salam ternak, beranak pinak sampai mana banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.